Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dosen Romah Infantri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar, serta teman-temanku PGMI 4F yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahan Ajar Cetak, Bahan Ajar Audio, dan Bahan Ajar Video. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama saya sendiri Umi Rusvita, yang kedua Nur Azizah, yang ketiga Dini Fitriani Mahbubah, yang keempat Niken Rahmawati, dan yang kelima adalah Furida Anindya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama akan saya jelaskan. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian dari bahan ajar cetak, bahan ajar audio, dan bahan ajar video. Yang pertama adalah pengertian dari bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak merupakan alat atau perangkat yang memuat materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan menggunakan teknologi cetak. Yang kedua adalah pengertian dari bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif menggunakan pita suara atau piringan sehingga terjadinya proses belajar. Bahan ajar audio merupakan salah satu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan dan diperdengarkan oleh pendidik kepada siswa guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang ketiga adalah pengertian dari bahan ajar video. Bahan ajar video atau audiovisual merupakan kombinasi dari suara atau audio dan gambar atau visual yang dapat bergerak. Bahan ajar video menambah dimensi baru dan lugas dimanfaatkan dalam proses pembelajaran karena dapat menampilkan informasi sampai hadapan peserta didik secara langsung. Bahan ajar video ini dianggap sangat menarik karena dapat menampilkan gambar dan suara yang dapat bergerak. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu sebagai media informasi yang mencerahkan. Yang kedua sebagai media pendidikan yang mencerdaskan. Yang ketiga meningkatkan intelektual kehidupan masyarakat. Yang keempat membantu memperkuat ingatan peserta didik dalam memahami materi secara terperinci. Fungsi bahan ajar audio adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio meliputi yang pertama yaitu pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Yang kelima, yaitu merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Saya Dini Fitriani akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu fungsi bahan ajar video. Fungsi penggunaan media pembelajaran video antara lain mampu menjelaskan keadaan nyata suatu proses, fenomena, atau kejadian. Yang kedua, mampu memperkaya penjelasan ketika diintegrasikan dengan media lain seperti teks atau gambar. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan pengulangan pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Dan yang keempat, sangat membantu dalam mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotorik. Saya akan menjelaskan poin C yaitu karakteristik bahan ajar cetak, bahan ajar audio, dan bahan ajar video. Yang pertama yaitu karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik dari modul yaitu berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas, terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk belajar mandiri, menyediakan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran, menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan pengguna memberikan respon dan mengukur tingkat penguasaannya.
Terdapat rangkuman materi pembelajaran dan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Selanjutnya yaitu karakteristik handout. Yang pertama yaitu padat informasi dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Handout diberikan pada awal pembelajaran dan merupakan catatan tambahan bagi siswa. Handout biasanya berhubungan dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu LKS. Karakteristik LKS yang pertama yaitu memiliki komponen-komponen seperti kata pengantar, pendahuluan, dan daftar isi. Materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas pembahasannya, tetapi mencakup apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik bahan ajar audio. Yang pertama, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang didengar. Dapat untuk melatih memisahkan kata atau informasi yang relevan dan tidak relevan. Meningkatkan kemampuan mengingat dan mengemukakan ide, memberikan hasil belajar yang optimal dalam tugas-tugas, memberi lambang, rangkaian yang melibatkan keterampilan bahasa dan musik. Dan yang terakhir yaitu berguna untuk belajar keterampilan diagnosis yang melibatkan bunyi. Yang ketiga, karakteristik bahan ajar video. A. Dengan bahan ajar video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang. B. Video yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain atau berdiri sendiri. C. Materi dikemas secara multimedia. Di dalamnya terdapat teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.